Seperti contohnya alladzi yuwaswisu gitu. Jadi alladzinya tetap dibaca panjang gitu ya. Kan ya sukun bertemu dengan ya berharokat kan. Nah, syarat yang pertama adalah jika huruf pertamanya huruf mat, maka tidak berlaku. Illalladzina amanu wa amilu ya. Amanu wa amilu gitu. Tidak dibaca apa? Dimasukkan. Amanu wa amilu. Enggak. Tapi amanu dibaca panjang. Tetap. Tidak dimasukkan wawunya ya. Karena dikecualikan. Kemudian yang kedua. Pada huruf ha. Di surah Al-Haqqah. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Itu bacanya. Maliyah. Jangan maliyah halaka. Memang ada yang membacanya seperti itu, ya. Nah, itu pada riwayat lain cara bacanya. Tapi kalau di bacaan kita tidak boleh. Jadi bacanya maliyah halaka. Jadi cepat langsung bacanya ya. Baik, ini yang pertama yang kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, tafadhal, slide-nya dinaikkan lagi, akhi. Idgham mutaqaribain. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah mengatakan wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifakhti talafa yulaqaba. Jadi apabila makhraja taqaraba, apabila ada dua makhrajnya yang berdekatan, wa fi sifakhti talafa yulaqaba, dan sifatnya berbeda, mutqaribaini, maka dia dinamakan dengan nama mutaqaribain. Gitu ya. Jadi sifat berbeda dan makhrajnya berdekatan. Baik. Sekarang kita masuk pada contohnya. Contohnya qaf sama kaf. Alam nakhluqkum. Jadi bacanya langsung dijadikan satu ya. Qaf sama kaf. Boleh dibaca qaf, boleh dibaca kaf. Nakhluqkum atau nakhluqkum. Qa dua-duanya atau kaf dua-duanya. Ini dalam surah Al-Mursalat ya, pojok kanan atas. Kemudian barrafa'allah, ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Qur rabbi juga bisa. Ya, jadi lam ketemu dengan ra. Enggak boleh bacanya bal rafa'a, tapi langsung barrafa'a. Jadi dimasukkan jadi satu. Sebagaimana lam sama ra berdekatan makhrajnya, kalau ra berada di punggung ujung lidah, sedangkan la berada di torf lidah, ya, torf ujungnya. Jadi berdekatan, dia digabungkan jadi satu. Nah, catatannya adalah idgham mutaqaribain tidak berlaku ketika lam bertemu dengan ra pada surah Al-Mutaffifin ayat 14, karena di sana berlaku hukum saktah. Baik. Berlaku hukum saktah. Saktah itu berhenti tanpa bernapas. Bacanya kalla bal rana ala qulubihim, gitu ya. Kalla bal rana, sebagaimana hukum nun sukun ketemu ra ya dalam surah Al-Qiyamah. Ya wa qila man raqa. Tidak boleh bacanya wa qila marraqa. Ustaz, apakah ada di qiraah lain yang membacanya diidghamkan? Kalla barrana gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah mendengarnya. Ya, mungkin ada, wallahu a'lam bishawab, atau mungkin juga tidak ada. Tapi yang saya pelajari dan selama ini tidak ada yang membacanya dengan diidghamkan. Gitu ya. Jadi bacanya di idhar, dijelaskan la-nya sendiri, ra-nya sendiri. Kalla bal rana wa qila man raqa. Itu bacanya. Baik. Kemudian selanjutnya idgham mutajanisain. Baik, ke atas. Minta tolong slide-nya, akhi.
Nah, idgham mutajanisain masuk ke dalam huruf yang makhrajnya sama dan sifatnya beda. Kalau yang sebelumnya mutaqaribain, makhrajnya berdekatan. Kalau mutamatsilain, makhraj dan sifatnya sama. Kalau ini makhrajnya sama, sifatnya beda. Gitu ya. Banyak sekali yang telah kita pelajari pada bab makhraj. Kalau teman-teman ingin lebih mendalaminya tentang pembahasan bab makhraj, bisa ke channelnya Al-Futuwah ya, berkaitan tentang pembahasan makhraj yang kami telah jelaskan, atau ke channelnya saya ya, Jalani Al-Siddiq. Di sana ada penjelasan tentang makharijul huruf insyaallah. Baik. Idgham mutajanisain ya, di sana ada beberapa banyak banyak huruf lah yang sama makhraj dan juga sifatnya. Di sini saya hanya menyampaikan untuk pengulangannya 2 saja. Untuk materi sebelumnya saya sebutkan ada banyak ya. Ada sekitar 10-an ya kurang lebih dalam Al-Qur'an. Kejadiannya itu ya. Ta ketemu to gitu kan. Kemudian ba ketemu ma, itu ada dal ketemu ta, dha ketemu za, sa ketemu za, gitu kan, ada di sana. Pada pengulangan kita pada materi kita 2 pekan lalu ya ada. Teman-teman sekalian, kita bahas sedikit idgham mutajanisain ini sebagaimana yang dikatakan oleh muallif, au yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain, atau au yakuna tafaqa fi makhrajin, atau kedua ya huruf tersebut makhrajnya sama duna sifat, tanpa sifatnya, berarti sifatnya berbeda, maka ini dinamakan mutajanisain. Dimaknai dengan ya idgham ini dimaknai dengan meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya. Jika huruf sukun dan huruf berikutnya sama makhraj tetapi berbeda sifatnya, seperti ba sukun bertemu dengan mim, tak sukun bertemu dengan dal. Satu contoh, todata adalah satu makhraj, kepala lidah disentuh dan ditempelkan ke gusi gigi seri atas. To, da, ta. Nah, ini satu makhraj. Bagaimana ketika ta bertemu dengan dal dalam suatu keadaan? Cara bacanya gimana? Contohnya, asqalat da'awa. Nah, bacanya apakah hamznya diberikan? Asqalat da'awa, begitu, ataukah langsung dimasukkan jadi satu huruf? Tentu dibacanya tetap ya, dibaca satu huruf. Tidak boleh dibaca asqalat, taknya sendiri, dalnya sendiri. Enggak boleh. Harus jadi satu. Asqalat da'awa. Kemudian ba sama ma, dia satu makhraj di kedua bibir. Contohnya irkab ma'ana, gitu ya. Cara bacanya bagaimana? Irkam ma'ana, seakan-akan mimnya enggak ada. Ya, afan, seakan-akan ba-nya tidak ada. Jadi bacanya apa? Irkam ma'ana, jadi satu. Jadi ba-nya hilang menjadi huruf mim, gitu ya. Kemudian catatannya di sini, idgham mutajanisain pada asalnya idgham ini adalah idhar. Itu catatan. Pada asalnya idgham ini adalah idhar. Jadi bukan dibaca idgham. Asqalat da'awa, begitu ya. Akan tetapi dikecualikan pada beberapa huruf, dan huruf-hurufnya ini dibaca idgham. Apa itu huruf-hurufnya? Huruf-huruf yang sama. Qadata, dzasa, ba sama ma. Begitu ya. Ba sama ma. Ini huruf-hurufnya. Ya, Ustadz, bagaimana kalau kan ada juga Ustadz misalkan jasyaya, ketika ja bertemu dengan sya, gitu kan? Sya ketemu dengan ya, itu bagaimana? Apakah ada idghamnya Ustadz? Enggak. Jadi hanya huruf-huruf tertentu saja. Huruf-hurufnya cuman ada 8 ya. Jadi todata 3, kemudian dzasa 3 lagi jadi 6, kemudian ba sama ma. Udah itu aja. Walaupun yang lainnya ya jasyaya itu satu makhraj, misalkan ketemu yang satu sukun yang satu tidak, gitu kan. Terus bagaimana? Apakah diidghamkan? Enggak. Jadi hukum asalnya idgham mutajanisain ini apa?
Izhar. Jadi kalau ditanya sama orang lain, misalkan, kalau ini satu makhraj juga ini beda sifatnya. Kenapa nggak diidghamkan? Kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya idgham mutajazzain ini adalah izhar. Hanya saja ada beberapa huruf ya yang sama makhraj, yaitu yang dibaca dengan idgham. Apa saja hurufnya? Todata, dhodasa, ba sama ma, gitu ya. Itu jawabannya kalau misalkan ada yang bertanya seperti itu. Baik. Selesai sudah, alhamdulillah murajaah kita bab idghamat. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan seputar tentang bab idgham ini, tafadhol nanti bisa ditanyakan, ditulis dulu di kertasnya atau langsung ditulis via chat. Nanti ketika sesi pertanyaan bisa langsung kita jawab. Baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan tahsin daripada surah, yakni surah Ad-Duha. Di surah Ad-Duha ini teman-teman sekalian, materi kita ya fokus pada hamzah bengkok ya. Jadi bukan hamzah namanya sebenarnya ya. Al-hamzah itu udah bengkok, maksudnya alif di sini ya. Alif bengkok. Jadi alif itu ada alif mamdudah, ada alif maksurah. Mamdudah itu artinya alif berdiri, sedangkan maksurah itu adalah alif yang bengkok. Itu ya, kalau dalam ilmu nahwu ada isim manqus, ada isim maksur, gitu ya. Nah, alif ini berfungsi sebagaimana alif lurus, artinya memanjangkan. Apabila sebelumnya fathah, gitu ya. Apabila sebelumnya fathah dipanjangkan, ya menjadi seperti mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat. Contohnya wadduha, gitu ya. Wadduha, seperti itu. Kemudian yang kedua fokus pada kata wawajadaka. Hati-hati daknya dibaca sebagaimana qalqalah ya. Jadi bacanya jangan wawajade gitu ya, bukan jade tapi apa? Wawajada. Gitu ya. Wawa apa? Wawajada, bukan wawajade gitu ya. Tapi itu saja yang bisa kita fokuskan di sini. Sama satu lagi, ya huruf tipis bertemu dengan huruf tebal dan hati-hati di bacaan ra-nya. Baik. Saya akan bacakan min awal ila akhir. Isma'u jayyidan teman-teman sekalian, dengarkan dengan baik. Saya akan baca sekali baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Seperti itu. Alhamdulillah. Saya minta nanti dari teman-teman untuk membacakannya. Dari ayat kita bagi menjadi 2 aja ya. Oh, ada berapa ini jumlah yang hadir? Taib, kita baca satu surah aja deh. Ya, karena ada 10
kurang lebih ada 9 atau 8 orangan yang hadir. Jadi kita minta satu orang baca satu surah aja. Baik. Yang pertama kepada Akhina Awi, tafadhal Akhina Awi, bacakan surah Ad-Duha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa halukum? Alhamdulillah wa antum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Nah, tafadhal akhi, iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Jangan dimatikan, jangan wadduha, wadduha, wadduha. Ini lidahnya mekarin. Wah. Wadduha. Kalau nggak bisa ke kiri aja boleh. Wadduha. Naam. Nah, berbesar dulu. Wadduha. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan fa'aghna, aghna. Alirkan ga bukan syiddah. Suaranya ngalir. Fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jayid. San, ada beberapa huruf daripada sifat. Hati-hati. Sifat yang mengalir suaranya, sifat yang tertahan suaranya, gitu ya. Itu yang diperhatikan lagi. Seperti tadi do, go, gitu ya. Fatar do. Hati-hati. Baik, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya Akhina Awi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selanjutnya kepada Abu Eger Rustiono Maradona. Tafadhal. Naam. Ya, alhamdulillah. Ustaz. Naam, sinyalnya. Ya Ustaz. Nah, udah jelas sinyalnya. Tafadhal. Udah di mana sekarang? Di hotel Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Lagi di masjid apa di musola? Di kamar Ustaz, nggak boleh keluar. Oh, boleh karantina ya? Nah. Ya udah. Ya, silakan baca. Masya Allah. A'udzu billahi
Putus-putus suaranya. Coba videonya nggak usah pakai video, coba suaranya aja. Putus-putus. Coba. Wadduha. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Panjangin. Yatiman. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Panjangin lagi. Wa wajadaka dolan. Panjangin. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. A-nya panjangin lagi. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'amma yatima. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis. Bagus. Ahsan. Hati-hati di panjangnya ya. Ulangin coba dari wa amma sa'ila. Wa amma sa'ila fatarha. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma ni'mati rabbika fahaddis. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagus. Suaranya putus-putus. Putus-putus ya Ustaz? Iya. Karantinanya di mana? Di Jakarta? Apa di luar pulau? Di Jakarta masih, Ustaz. Tapi suaranya putus-putus ya? Keliling gedung nih kayaknya, Ustaz. Tembok semua nih. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Abu Eger. Semoga Allah istiqomahkan terus. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Na'am, iyyakum wa jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kepada Mega, silakan. Tafadhol. Dari ayat berapa, Ustaz? Dari ayat pertama. Sampai selesai, sampai selesai. Ya, sampai selesai. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa
yatika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka jada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Taqhar. Qalqalahnya taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Barakallahu fiki. Semoga Allah istiqomahkan terus yang sudah benar bacanya dan yang kurang Allah tambahkan. Baik. Syukran Ustaz. Nah, sama-sama. Selanjutnya kepada Muhammad Tajuddin sebagai khas. Tafadhal, akhi. Baik, sebelumnya suara ana terdengar. Naam. تفضل أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Suaranya kenapa itu? Mungkin earphone-nya Ustaz. Earphone-nya ya? Iya. Coba nggak usah pakai earphone. Kayaknya earphone-nya. Halo? Naam. Ya, jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala syaufa yu'tika wala syaufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Perbedaan sa sama sya sama sa yang kurang, akhi Tajuddin. Semoga Allah sempurnakan lagi, Allah istiqomahkan lagi. Yang sudah benar bacanya, yang kurang Allah tambahkan ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya. Barakallahu fiik. Naam, syukran Ustaz. Wa iyyakum. Majlis. Taib. Amatullah selanjutnya.
Tafadhal. Hamatullah mawjud? Mawjud Ustadz. Nah, silakan. Amatullah itu panggilan buat perempuan. Kalau laki-laki Abdullah. Nah, Betul? Ini nama aslinya nah apa Ustadz. siapa? Enggak, nama bukan nama asli. Oh, nama aslinya siapa? Nama aslinya Debbie. Oh, ya. Tafadhal. Debbie. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ulangin lagi. Wala saufa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hati-hati di ainnya. Terlalu dalam ngambilnya ain. Jadi kayak berhenti. Kayak sakta. Wala saufa yu'ti. Nah, seakan-akan kayak sakta. Berhenti gitu. Baru lanjut. Ngalir aja. Ya, makanya ain itu memiliki sifat tawassut. Tawassutnya itu dia condong kepada rakhawah. Jadi agak melepas sedikit, ya. Jadi tawassut itu ada 5 huruf, ada lin umar, lam sama ra itu ke syiddah condongnya ya. Walaupun dia tawassut kayak gitu. Kemudian kalau ain, mim dan nun itu dicondongkan sedikit ke rakhawah. Supaya apa? Tidak jadi sakta nanti. Kalau kita menekannya ain, ya akan jadi syiddah, nanti seakan-akan kayak ada sakta. Contohnya seperti ini kalau sakta. Wala saufa yu'tika gitu. Wala ngalir. Wala saufa yu'tika yu'ti. Nah, yu'ti. Jangan yu'tika rob gitu. Ya. Ulangin lagi. Wala saufa. Nah, Ustaz. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Ulangin lagi. Nah, Wa wajadaka dhallan fahada. Hati-hati di lam. Lam bukan huruf syiddah. Jadi nggak boleh ditekan. Dhallan. Dan juga bukan nabar. Ya. Wa wajadaka dhallan kayak gitu. Ulangin lagi. Jangan dhallan jangan. Dhallan fahada. Nah, begitu. Ulangin lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Sekali lagi. Wa wajadaka ailan.
Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ailangnya jangan ailang. Fa. Tipiskan. Ailan fa'a. Ailan fa'aghna. Hakadha. Jangan ailang. Ilang itu tebal. Ailan tipis. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Lanjut. Fa'ammal yatima fala taqhar. Hati-hati lamnya jangan terlalu ditekan. Sedikit aja dia nekan. Nah. Di mana lam sukun? Apa fala? Iya, fa'ammal lam sukun. Syiddahnya itu hati-hati, dia bukan syiddah. Fa'ammal malya fa'ammal yati fa'ammal yati. Fa'ammal yatima fala. Begitu. Ya, begitu ngalir. Jangan fa'ammal yati mal yati. Jangan. Fa'ammal yatima ngalir. Jangan ditekan-tekan bacanya. Setiap yang sukun tidak ditekan. Tergantung hurufnya apa. Baik. Yuk. Selesaikan dikit lagi. Mal yatima fala taqhar. Wa ammas sama. Sa juga jangan ditekan. Wa ammas. Jangan gitu. Ngalir. Wa ammassa mas dengan lembut. Wa ammas. Jangan wa ammassa mas kayak gitu. Naber itu tidak semua tasydid. Bahkan huruf syiddah juga tidak ada naber. Tabbat tidak boleh. Tabbat gitu. Tabbat jangan tabbat. Nah, Ustaz. Ulangin lagi. Nah. Alir aja. Fa'ammassa. Fa'ammassa. Wa ammassa. Kaza? Iya. Wa ammassa massa. Iya. Alir lanjut. Wa ammassa ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Gitu. Dah. Hurufnya jangan ditekan-tekan bacanya, yang tasydid, yang sukun, nanti kebanyakan saktah, kayak saktah begitu bacanya. Di ain, di lam, di duha juga sama, jangan ditekan. Jangan bacanya wal duha, la. Wal duha, ngalir aja dia wal duha gitu. Wal duha, jangan wal duha. Pertama dia nanti dijadikan apa sih namanya, nabernya nanti bisa menjadikan makhrajnya dan sifatnya juga hilang, rokhawahnya, istitolahnya begitu. Lam juga sama, dia punya sifat tawassut kayak gitu kan, yang harus yang sedikit condong kepada rokhawah gitu ya. Tapi condong kepada syiddah. Jadi jangan terlalu ditekan ke syiddah banget enggak. Ke rokhawah banget juga enggak, gitu ya. Nisfu. Baik, pelajari lagi tentang memberikan setiap huruf sifat-sifatnya. Insya Allah nanti akan lebih bagus lagi. Sama bacanya dilembutkan lagi. Ya, jangan
ditekan-tekan begitu bacanya, nanti kurang, ada yang kurang, itu kelembutan suaranya gitu kan. Baik, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya. Siapa namanya tadi? Debbie. Nah, Ustaz. Naam. Jazakallah khairan. Naam wa iyyaku wa iyyaki wa jazakallah khair. Baik. Khalas, mungkin naktafi liqa'ana hatta al-an. Tafadhal, saya kembalikan kepada khas ya untuk memimpin pertanyaan. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Jika tidak nanti kita langsung tutup saja pertanyaan ya, pengajian kita malam hari ini. Tafadhal kepada akhina Tajuddin untuk memimpin pertanyaan. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kepada Ustadz Jailani Asyidik atas materi yang disampaikan. Mungkin dari partisipan ada yang ditanyakan bisa melalui room chat atau bertanya secara langsung melalui open mic. Tafadhol. Mungkin kita tunggu sekitar 1 menitan. Min fadlik Ustaz, Anda mau bertanya Ustaz? Naam, tafadhal akhi. Sebenarnya bukan bertanya sih Ustaz. Boleh Anda minta izin Ustaz untuk tahsinkan surah Al-Fatihah Ustaz. Ustaz mungkin bisa, ya Ustaz tolong contohkan Ustaz tahsin yang benar untuk Al-Fatihah. Saya bacakan surah Al-Fatihah. Maaf Ustaz. Atau mungkin kedepannya nanti bisa di ini Ustaz, sekali-sekali ya Ustaz bagi kita partisipan untuk bisa mentafsirkan surah Al-Fatihah, karena kan Al-Fatihah termasuk rukun salat kan juga Ustaz. Nah. Insyaallah nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Karena kita partisipasinya kan kadang hadir, kadang nggak hadir. Jadi nanti yang ada yang baru suruh baca Al-Fatihah lagi. Paling yang sekiranya bisa konsisten aja kali ya, yang kita minta untuk perbaikan baca Qur'annya ya. Insya Allah nanti kita akan bacakan tahsin surah Al-Fatihah. Saya bacakan dulu surah Al-Fatihah apa bagaimana? Nah, Ustaz. Baik. Suara saya masih agak kurang enak ini, lagi flu sama batuk. Tapi nggak apa-apa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Naam, wa iyyakum wa jazakumullahu khairan. Sekarang kita agak ya semoga Allah mudahkan di huruf gha-nya Ustaz. Ghairil maghdubi. Apakah udah benar? Ghairil maghdubi. Jangan terlalu lama di
melepas gaknya karena dia memang punya sifat rakhawah, maghdubi. Jangan juga dijadikan tawallud, maghdubi. Ini kesalahan yang sering terjadi. Ditawalludkan jadi maghdubi, atau terlalu lama dia di rakhawahnya, maghdubi gitu. Maghdubi, sama seperti tadi contohnya fa'alna, jangan. Wa ma aghna, jangan. Wa ma aghna, dikit aja dia yang keluar suaranya. Artinya suara yang terlepasnya nya itu Kalau kha kalau ga ghairil maghdubi, jadi dari tipis langsung maju bibirnya, maghdubi alaihim. Demikian, akhi. Ustaz, barakallahu fikum. Naam, amin. Tip, kayaknya nggak ada pertanyaan. Insyaallah teman-teman semuanya paham dan mengerti materi kita malam hari ini. Tafadhal akhi, kita cukupkan akhi Tajuddin. Alhamdulillah, saya ingin memberikan nasihat sedikit saja, ya, kurang lebih 1 atau 2 menit. Teman-teman sekalian yang dicintai Allah dimanapun antum berada saat ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan, umur panjang, dan juga Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi umur kita. Dalam belajar ilmu tajwid, ya, lebih khususnya adalah mempelajari cara baca Al-Quran, teman-teman, itu tidak dalam waktu yang sangat singkat sekali, tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan bukan hanya kita belajar kepada salah satu orang guru saja. Saya sendiri ketika mempelajari suatu ilmu, ya, terutama ilmu ini, ilmu tajwid begitu, bukan hanya kepada satu orang guru tentunya, tapi juga banyak guru kita pelajari kepada syekh fulan. Lebih tepatnya saya belajar kepada beberapa orang syekh, ya, dan juga ada beberapa ustadz, tapi kita tidak belajar secara langsung. Paling Anda hanya sekedar baca aja atau Anda dengar saja di beberapa videonya. Begitu, artinya kita selalu belajar mana yang bisa kita terapkan dalam bacaan kita. Karena sungguhnya dan kita hidup di dunia adalah menyempurnakan amalan-amalan kita. Mulai dari membaca Al-Quran, mulai dari sedekah kita, kemudian puasa kita, tentu yang paling utama daripada itu sholat. Ya, sholat kita disempurnakan. Diawali dari berhudu, rukun-rukun wudu, sunnah-sunnah wudu, itu bisa kita terapkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, salat yang memberikan manfaat itu, maksudnya salat yang benar itu akan memberikan manfaat, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah kita dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau ada orang masih berbuat keji, kalau ada orang masih berbuat kemungkaran, yang pertama kali lihat sholatnya dulu. Dari wudunya, dari rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, masuk ke sholatnya, apakah dia membaca ya dengan sempurna bacaan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, doa sujudnya, doa rukunya, kayak gitu. Itu kita perhatikan, kita sempurnakan lagi yang kurang dari salat kita. Karena ya salat adalah amalan yang pertama kali dihisab di sisi Allah. Jadi ini berkaitan dengan salat. Nah, kemudian dalam membaca Al-Quran juga demikian, teman-teman sekalian. Ya, dari cara pengucapan kita, dari makhraj,
kemudian dari sifat. Makhraj bukan hanya sekedar teori yang kita tahu, tapi praktek. Sifat juga demikian. Sifat yang memiliki lawan, yang tidak memiliki lawan. Mungkin kita tahu secara teori, tapi praktek. Harus banyak bertalaki, harus banyak disimak bacaannya sama orang yang kita lihat lebih di atas kita. Sehingga dia bisa mengoreksi yang kurang dari bacaan kita dan itu bisa kita tambahkan. Kayak gitu. Kalau saya mencari teman diskusi, yang saya baca seperti ini. Menurut antum gimana? Menurut ustadz, ustadzah, syekh bagaimana? Kayak gitu. Ketika saya sifatnya seperti ini. Bagaimana kalau huruf ini diberikan sifat ini? Jadi ya, jadinya kayak gini toh hurufnya. Keluarnya seperti ini toh. Memang untuk ke arah sempurna sangat sulit. Saya juga masih banyak yang kurang. Terlebih lagi apabila orang yang baru belajar tentunya kan harus terus banyak belajar. Memang kita tidak dituntut untuk menjadi seorang ulama, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang pengajar, tidak. Kita memiliki porsi yang memang sudah Allah gariskan. Menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang buruh, menjadi seorang karyawan, menjadi bos. Tapi semua orang bisa membaca Al-Quran. Bukan ya tidak terbatas dari usia, tidak juga terbatas dari besar badan, semuanya. Semua orang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dari anak-anak, dewasa, orang tua, kayak gitu kan. Bahkan orang yang tidak sempurna secara tubuh pun ya tetap ya masih bisa membaca Al-Quran dengan sempurna. Yang penting adalah terus belajar, terus ada kemauan. Insya Allah Allah akan membukakan itu. Minta sama Allah, Allahumma ftah lana babal ilm al-barakah. Ya Allah berikan ilmu yang berkah, yang bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, dan buat orang-orang yang berada di sekitar kita insya Allah. Demikianlah teman-teman sekalian belajar kita malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita umur panjang, kesehatan, dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menaungi kita, dan Allah jaga kita dari segala fitnah dan dari segala bala dan bencana. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang pekan kemarin, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala uji ya dengan bencana erupsi gunung. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala cepat-cepat bangkitkan semangat mereka, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga iman mereka. Karena pengalaman kami dulu waktu di Yogyakarta ketika gempa bumi, banyak sekali misi-misi kristenisasi di beberapa pelosok-pelosok daerah, ya, untuk mengajak mereka beriman kepada yang bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Dan semoga Allah menjaga iman mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan negeri kita, semoga ya negeri kita ini Allah jadikan negeri yang aman, negeri yang insya Allah ya baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Mimpinya dan tujuan kita ke sana ya terus dimotivasi, semoga bisa mimpi itu terwujud. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah teman-teman sekalian, saya akhiri. Apabila ada yang kurang itu datang dari saya, dan apabila ada benarnya semuanya karena Allah SWT. Allah lah yang menjadikan lisan saya ini berbicara dan berucap la ilma lana illa ma 'allamtana. Apabila ada yang kurang itu pasti dari kekurangan saya. Demikianlah, nanti ditutup oleh khas ya. Saya akhiri dulu dengan membaca billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.